Shalom. Hari ini kita di kelas talenta kerja dan destiny. Saya berdoa Tuhan akan bicara lebih kepada saudara daripada PPT yang saudara lihat di depan, daripada suara saya dan Ibu Nita. Tapi Tuhan Roh Kudus akan bicara sendiri ke saudara masing-masing. Amin. Next. Benar ya, talenta adalah bakat yang Tuhan beri sejak kita diciptakan. Jadi ketika dia udah membayangkan Bapa kita di surga ini yang menciptakan kita, sudah membayangkan mau menciptakan seorang. Coba Eli maju ke depan. Ini namanya Eli, saudara-saudara ya. Ini namanya Eli. Waktu Tuhan membayangkan akan menciptakan Eli seperti ini. Cantik gak saudara-saudara? Cantik ya, ini ada transformasi Tuhan. Nah, waktu Tuhan membayangkan Eli, maka dia sudah bayangin kira-kira Tuhan mau tanam apa dalam hidup Eli. Tuhan sudah tahu, oh Tuhan mau tanamkan Eli jadi seorang pelayan penari Tuhan yang luar biasa, yang diutus sampai ke bangsa-bangsa. Nah, Tuhan sudah melihat, oh Eli ini bisa jadi seorang eksekutor yang bisa mendampingi banyak pemimpin-pemimpin. Nah itu Tuhan sudah taruh dalam diri Eli. Jadi apakah dari kecil Eli menari? Tidak. Kenapa? Kok kalau Tuhan sudah taruh dia jadi penari, kenapa gak dari kecil dia menari? Menurut saudara kenapa? Kenapa? Karena betul sekali, Eli belum temukan talentanya. Jadi sekalipun Tuhan sudah tanam di kita, belum tentu kita menemukan. Nah ini kunci. Kalau kita gak temukan, maka kita bisa kembangkan gak saudara-saudara? Gak bisa. Nah nanti kita akan belajar. Kalau kita gak kembangkan, gimana dong? Gak masalah kan? Masalah kalau kita gak kembangkan. Next ya. Talenta versus karunia. Nah talenta ini beda dengan karunia. Bedanya apa? Kalau talenta itu tidak dipelajari, talenta itu sudah ditanam di sini. Ya, tapi kalau nggak ditemukan, ya nggak keluar. Kedua, talenta itu harus ditemukan. Nah, kalau karunia itu pemberian dari atas. Belum tentu engkau punya itu sebenarnya dalam hidupmu. Kalau talenta itu sudah ada benihnya. Kalau karunia belum ada benihnya, tapi dikasih sama Tuhan. Mudeng ya saudara. Next. Kita itu semua talented. Kita semua berbakat. 1, 2, 3. Kita semua berbakat. Oke, next. Kita punya at least minimal 1 talenta. Gak ada orang yang diciptakan gak punya talenta. Kebanyakan orang punya lebih dari 1. Tapi talenta harus digali sudah tadi ya. Next. Oke, dalam 1 menit pikirkan setidaknya 3 talenta yang saudara punya sekarang. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. 1 menit. Oke. Jadi ternyata banyak orang bingung kalau ditanya bakat saya apa ya? Saya bagusnya apa ya? Nah, harusnya setiap kita waktu ditanya minimal 3 bakat, saudara langsung bisa temukan. Saya pengajar, saya penari, saya orang yang bisa bermazmur, saya orang yang bisa berbicara di depan umum, bakatnya macam-macam. Saya penasehat, saya konselor, saya macam-macam. Saudara harusnya langsung bisa. Saya pintar matematika, saya udah jemput ini, udah 6 nih saudara ya. Saudara harusnya bisa gali yang di dalam. Nah kebanyakan orang itu lebih mudah melihat yang negatif dari dirinya. Tapi gak banyak orang bisa temukan yang positif dari dirinya. Nah ini berbahaya. Kenapa? Karena ini akan menghalangi saudara dan saya untuk mencapai destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Next ya. Mengapa kita perlu mengenal dan mengembangkan talenta? Yang pertama tadi, destiny. Ayatnya di Amsal 18, maaf agak kecil saya bacakan saja. Amsal 18 ayat 16, ini terjemahan dari versi NIV kalau nggak salah. Bakat seseorang memberi ruang untuknya. Kalau di terjemahan Indonesia, terjemahan baru, itu bakat ini diterjemahkan hadiah. Padahal sebenarnya bukan hadiah. Bakat seseorang memberi ruang untuknya. Membawa dia menghadap orang-orang besar. Kalau saudara dan saya mengenali dan mengembangkan talenta kita, maka itu sebenarnya bekal
hal yang Tuhan sudah kasih dalam hidupmu dan saya untuk berdiri di hadapan orang-orang besar, menjadi sukses, menjadi berhasil dalam apapun yang saudara lakukan. Kenapa? Karena saudara gunakan yang saudara punya. Kalau kita gak kenali, gimana kita bisa gunakan? Betul ya saudara? Dan kalau saudara gak kenali, saudara gak pede, benar gak? Saudara gak yakin saudara bisa, karena saudara gak kenali. Saudara, saya sampai hari ini kalau berdiri di depan orang banyak, saya gugup loh saudara, nervous loh. Ya di awal-awal, lama-lama sih nervousnya hilang. Saya ini aslinya pemalu saudara. Kelas 1 SD sampai kelas 4 SD, saya ini jarang mengeluarkan suara di kelas. Sehingga saya selalu dikasih tempat duduk sama orang paling bawel sekelas itu saya. Saking diemnya. Jadi kalau hari ini saya bisa bicara lancar, bicaranya rada cepet ya saudara, ya maaf ya. Di depan saudara, ini karena Tuhan menggali bakat dalam hidup saya. Amin. Nah, sebelumnya gimana saudara bisa kenali? Yang kedua, saudara coba lihat hidup orang tua saudara, kakek nenek saudara. Bakat apa yang mereka miliki? Bisa jadi itu ada yang turun dalam hidup. Mamaku pintar ngajar. Bisa jadi gue bisa ngajar. Loh emang benar mama saya pintar ngajar. Dan saya hidup bersama beliau, jadi sudah seharusnya saya mewarisi sesuatu dari hidup beliau. Bapak, ibu saudara pintar apa? Dagang. Bisa jadi kau punya bakat dagang. Ibu saudara pintar masak, saudara mungkin bisa jadi pemilik kafe terkenal. Karena saudara punya bakat itu. Tapi kalau kita gak pernah ke dapur, bagaimana mungkin kita mengerti kita punya bakat itu? Mudeng ya saudara. Next. Nah, kedua, kenapa kita perlu mengenali dan mengembangkan bakat kita? Karena ini syarat. Sama-sama, 1, 2, 3 syarat. Siapa di sini mau diangkat di awan-awan bersama Yesus Kristus? Amin, kita semua diangkat. Nah, kalau mau diangkat harus melakukan syaratnya. Salah satu syaratnya, syarat pengangkatan ada 3 di Matius 25. Yang satu, apimu tidak boleh padam. Yang kedua, talentamu harus dikembangkan. Yang ketiga, engkau harus melayani yang paling hidup. Yang kedua, talenta. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ya, saudara di sini sudah tahu ceritanya ya, saya yakin ya. Saya nggak akan bacakan semuanya. Tapi di cerita ini ada 3 orang yang punya berapa talenta, saudara? 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Apa yang terjadi dengan yang punya 5 talenta? Dikembangkan, menghasilkan 10, 5 tambah 5 jadi 10. Yang punya 2 talenta, menghasilkan 2 lagi, jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Yang 1 talenta, dikubur, tidak menghasilkan apa-apa. Apa yang terjadi dengan yang 1 talenta? Diapain saudara? Dikasih ke yang punya yang banyak. Oke, next. Ayat 19 dari Matius 25 berkata begini. Sesudah tuannya memberikan mereka talenta, dikasih waktu. Nah, waktunya itu kapan? Sekarang ini saudara dan saya masih hidup di dunia. Ini kita lagi dikasih waktu sama Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus. Kita dikasih waktu. Ini saudara lagi dikasih waktu untuk mengembangkan dan mengerjakan talenta saudara. Tapi ayat 19 bilang, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Saudara, satu hari saudara menghadap Tuhan kita yang kita kasihi dan kita nanti-nantikan. Saudara bukan cuma tiba-tiba, oh terima kasih anakku yang kukasihi, mari datang, silahkan, selamat datang di kerajaan surga. Gak cuma itu saudara. Setelah selamat datang, welcome party, Tuhan akan tanya satu-satu. Apa yang sudah kamu kerjakan? Bakat, aku kasih kamu bakat 10, kamu apain itu 10-10-nya? Tuhan, saya cuma tahu 2 selama ini. Waduh, bahaya ini saudara. Dikasih 10 baru kenal 2. Itu namanya hamba yang tidak setia dan jahat loh bahasanya di Alkitab. Ternyata kalau engkau dan saya nggak kenali dan kembangkan talenta kita, buat Tuhan kita ini jahat. Keterlaluan. Udah dikasih, nggak dia apa-apain.
Sama halnya tiba-tiba ada satu orang kasih engkau rumah mewah. Besarnya 1 hektar. Terus saudara gini, ribet ngurusin rumah mewah. Males bersih-bersih. Didiemin sampai rusak jadi rumahan. Ini kebangetan gak saudara? Kebangetan banget. Sama halnya dengan bakat yang Tuhan kasih. Next. Oke, next. Nah, lalu ayat yang ke-24 dan 25 ini yang terjadi dengan orang yang punya 1 talenta. Tadi saudara sudah jawab dengan sangat tepat ya, semua sudah tahu ceritanya. Tapi saya mau bacain terjemahan dari versi The Message. Ayat 24 dari Matius 25, hamba yang menerima 1 talenta itu berkata, Tuan, aku tahu engkau memiliki standar yang tinggi dan engkau membenci kecerobohan. Engkau menuntut yang terbaik dan tidak suka kepada kesalahan. Aku takut aku akan mengecewakanmu. Jadi, aku menyembunyikan talentamu supaya aman. Terimalah talenta ini, aman dan tidak tersentuh sama sekali. Jadi sebenarnya apa yang membuat orang yang punya 1 talenta ini memutuskan mengubur talentanya? Takut. Kalau saudara baca di ayat setelahnya di versi The Message bagus banget. Ayatnya bilang gini, aku tidak suka kamu melakukan itu cara yang buruk menjalani hidup. Karena kamu cuma punya kesempatan maksimal berapa sih umur manusia saudara? 70-80 tahun kata kita. Ada sih yang sampai 90 tahun, tapi jarang banget. Biasanya itu ada sesuatu yang belum selesai, makanya sampai 90 tahun. Kalau enggak sih, enggak selama itu. Aku takut akan mengecewakan. Dan Tuhan berkata, kalau kamu takut dan kamu enggak ngelakuin apa-apa, justru itu jahat di mata Tuhan. Amin saudara? Amin? Oke. Jadi mulai detik ini sambil saya cerita, coba tadi yang belum bisa jawab pikirin. 3 talenta yang Tuhan udah kasih dalam hidupmu apa? Minimal 3 aja. Minimal 3. Kau bisa berkata, aku punya talenta berdoa. Aku ini kalau berdoa setiap kali aku dikasih mic, aku bisa berdoa setengah jam minimal gitu ya. Nah itu talenta berdoa. Gak semua orang loh bisa berdoa setengah jam. Anak-anak penari nih ya, saya kalau kasih mic ya, 2 menit udah bingung ngomong apa. Gak semua, kebanyakan. Dalam nama Yesus sudah berubah. Aduh bingung mau kata-kata apa, bingung gitu ya. Tapi kalau saudara bisa setengah jam, walaupun kadang-kadang ada orang yang ini lama banget sih doanya kok gak selesai sih gitu ya saudara. Tapi itu talenta. Betul? Ada yang saudara demennya bersih-bersih, orangnya paling gak tahan kotor. Jadi ada debu sedikit di pojokan itu dia udah gak tahan, dia harus bersihkan. Pokoknya moto dalam hidupnya, hidup ini harus bersih. Itu talenta saudara. Gak semua orang bisa bersihin kayak begitu. Nanti kita lihat banyak talenta lain, next. Oke, saya percepat ya, ayat 29 dari Matius 25. Sebelumnya ayat 28 tuannya bilang begini, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dari yang punya 1 talenta, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Lalu ayat yang 29 perhatikan, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saya dulu gak ngerti ayat ini. Kenapa orang udah punya dikasih, yang gak punya bukannya dikasih malah diambil? Tuhan mau ngomong apa? Orang yang bisa dipercaya dalam perkara kecil akan dipercaya dalam perkara besar. Kenapa yang punya 1 talenta gak mengerjakan talentanya, akhirnya talentanya dikasih ke yang sudah punya 10 talenta. Saudara pernah mikir gak? Kenapa gak dikasih ke yang punya 4 talenta? Dia kan udah punya 10. Kenapa dikasihnya ke yang 10 bukan ke 4? Karena yang 10 terbukti bisa dipercaya paling banyak. Kalau saudara hari ini masih banyak nganggur, berarti saudara belum mengenali dan mengembangkan talenta dan bakat saudara. Amin. 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 Kalau saudara sudah kenali, bahasa saya yang kelas GGB jangan jawab ya. Bahasa saya,
Tuhan itu gak pernah nambahin kerjaan sama orang nganggur, saudara. Tuhan itu nambahin kerjaan sama orang yang udah banyak kerjaannya. Betul atau betul? Betul. Kenapa? Karena Tuhan lihat ini orang bisa dipercaya. Aku kasih 5, dia selesaiin 5. Aku kasih 10, dia selesaiin 10. Gue tambahin aja deh. Gue kasih 100 juga dia bisa kok selesaiin 100. Mudeng, saudara. Oke, next. Berdiri di hadapan raja-raja ya. Next. Langsung aja satu slide. Oke. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Jadi yang ketiga, kenapa engkau dan saya perlu mengembangkan talenta? Karena kalau kita cakap dalam pekerjaan kita, gini saudara ya. Begitu talenta saudara kenali dan saudara temukan, maka saudara bertugas mengembangkannya. Waktu saudara kembangkan bakat saudara waktu bakat saudara kembangkan, itu akan menjadi skill. Skill itu apa bahasa Indonesianya? Kemampuan, oke, kemampuan. Bakat mendengar musik dengan benar. Nah, saudara kembangkan, tiba-tiba saudara bisa kemampuan main gitar, kemampuan main keyboard misalnya, kemampuan bernyanyi, kemampuan menari. Tapi intinya saudara ngerti ya, waktu saudara punya itu, saudara punya bakat keluasan, kelenturan, saudara punya bakat menghafal gerakan dengan cepat, saudara punya bakat menjiwai, saudara punya bakat apalagi tadi, menghafal gerakan, mengerti ketukan, itu penting banget. Maka saudara punya skill seorang mudeng ya saudara. Saudara harus kenali kekuatan dalam hidup ini apa. Next. Oke, next. Saya mau percepat karena kita mau tes. Oke, setiap kita diciptakan berguna bagi kerajaan sorga. 1, 2, 3 ngomong sama-sama. Saya diciptakan berguna bagi kerajaan sorga. 1, 2, 3. Saya diciptakan berguna bagi kerajaan. Amin. Mengenali talenta kita membuat kita maksimal dalam pelayanan dan pekerjaan. Ya, gak ada satu orang pun di dunia ini diciptakan gak ada gunanya buat sorga ini, gak ada. Semua saudara punya tempat khusus, tapi kita harus kenali. Next. Yang kelima, 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sesuai dengan talenta ya. Jadi kenapa kita harus kenali? Yang kelima adalah supaya kita menjadi berkat. Setiap saudara pasti bisa memberkati banyak orang di sekitar saudara. Kalau kita kenali kekuatan kita. Mungkin saudara ini pendiam dan pemalu seperti saya dulu. Tapi saudara ini betah dengerin orang. Nah, ini bakatnya apa? Menjadi pendengar yang baik. Jadi setiap kali orang butuh curhat, biasanya orang-orang sanguin, orang-orang bawel butuh curhat, datanglah ke saudara. Aduh, kamu tuh teman yang luar biasa dalam hidupku. Diammu memberkati hidupku gitu ya saudara. Bisa, bakat itu apa aja? Next. Nah, bagaimana menemukan talenta ya? Yang pertama, what are you good at? Saudara ini, terjemah ini gimana ya? Yang sangat baik saudara bisa lakukan itu apa? Saya kelebihannya musik. Kelebihan saya ngomong. Saya ini bawel, ngomong mulu gak berhenti-berhenti. Nah, ini banyak banget skill yang bisa dilatih. Jadi MC, jadi pengkhotbah, jadi penginjil dan lain-lain. Saya sukanya duduk, orangnya mager. Mager apa saudara? Malas gerak ya, sukanya duduk. Mungkin saudara pendoa ya saudara ya. Duduk aja di bawah kaki Tuhan saudara, mungkin. Apapun saudara temukan apa yang membuat, terus kalau saudara bingung nih, banyak orang bingung. Nah, clue kedua adalah apa yang membuat orang itu suka dari dirimu. Kamu tuh kalau ngajar bagus ya. Kamu tuh kalau bersih banget, ya ampun aku gak bisa lo bersih kayak kamu. Kamu tuh kenapa sih belajar musik cepet banget, gue udah belajar 3 tahun gak bisa misalnya gitu ya. Nah itu pujian-pujian orang itu jadi clue, bakat dan talenta saudara. Kamu kok orangnya gak tidur betah ya, tahan luar biasa loh kamu itu. Wah bakat saudara apa? Gak tidur. Bisa jadi penjaga keamanan ya saudara. Keamanan gereja Tuhan. Next.
Tanya orang sekitar yang mengenalmu, apakah kelebihan dan kekuranganmu. Nah ini penting saudara. Saudara harus membuka hati mendengarkan kritik. Jangan gini, gue cita-citanya jadi misalnya. Cita-citanya jadi pelukis. Dulu kalau gambar gue gak ngerti lu gambar apa misalnya gitu ya. Ih gimana sih lu gak mendukung cita-citaku sih gitu ya misalnya. Gak begitu saudara. Kadang-kadang ada yang kita sukai tapi belum tentu kita punya. Kecuali saudara sangat berambisi, saudara bisa minta, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara bisa minta, Tuhan aku memang gak bisa gambar. Tapi aku percaya engkau bisa buat aku bisa gambar dengan mujizat misalnya gitu. Ya terserah saudara, tergantung iman saudara masing-masing. Tapi kalau mau lebih gampang, temukan yang ada di dalam sini. Tapi bukan berarti kalau itu bakat saudara, saudara gak terima kritik. Walaupun bakat saudara suaranya bagus misalnya. Terus ada orang bilang gini, kamu suaranya bagus sih. Tapi kalau kamu nyanyi, aku gak bisa ngerasain Tuhan. Wah itu pedes banget gak saudara? Aduh, sakitnya tuh di sini gitu ya. Tapi itu bagus untuk mempertajam talenta. Amin. Next. Ya ampun saya punya waktu setengah jam lagi. Keempat, bandingkan dengan orang lain. Maksud saya gini, bukan kita itu selalu membanding-bandingkan dengan orang lain, bukan itu saudara. Tapi apa yang bisa kamu lakukan jauh lebih baik dari kebanyakan orang sekitarmu, itu adalah clue bakat saudara. Udeng ya. Saya bisa menari lebih baik dari 10 orang di sekitar saya. Oh berarti mungkin saya punya bakat menari. Saya bisa mendengar suara Tuhan lebih cepat daripada sekitar saya. Saya lebih sensitif dengan perasaan orang lebih dari sekitar saya. Orang-orang gak ada yang bisa lihat kalau dia capek. Saya sekali lihat langsung tahu dia capek. Nah ini bakat, sensitivitas. Lebih dari kebanyakan orang. Udeng ya saudara? 5. Coba banyak hal yang positif dan memberkati. You'll never know until you try. Kita gak pernah tahu sampai kita nyoba. Saudara gak tahu saudara punya bakat musik kalau saudara gak pernah pegang musik, betul? Saudara gak tahu saudara punya bakat nari kalau gak pernah ikut kelas tarian. Saudara gak pernah tahu saudara punya bakat pendoa misalnya. Kalau saudara gak pernah doa, ketemu Tuhan, bergabung dengan kelompok pendoa misalnya. Dan lain sebagainya. Oke saudara terberkati, ngerti? Jangan lupa. Dari sini semuanya harus bisa 3. Harus bisa sebutkan minimal 3 ya. Coba next dulu, sorry. Udah ganti ya slide-nya. Oke ini saya cuma kasih 1 menit ya. Saya gak bisa ulang ini. Macam-macam talenta lainnya. Acting, komedi, desain grafis, melukis, woodwork, pinter pekerjaan tangan, bikin meja, bikin kursi dan lain sebagainya. Next. Bakat olahraga, keseimbangan, koordinasi yang baik, melompat, ritmik, berlari, renang, melempar. Ada orang lemparannya sangat jitu. Next. Bakat akademis, brainstorming, bahasa Indonesianya apa? Dia itu bisa memecah-mecahkan masalah dengan mudah. Entrepreneurship, membuka lapangan pekerjaan. Matematis, multibahasa, gampang belajar bahasa, membaca, research, penelitian, bercerita, berpikir strategis, mengajar, etos kerja yang baik, itu bakat. Ada orang kerjanya selalu bagus, menulis. Next. Interpersonal, merawat orang lain, itu bakat. Kepemimpinan, pendengar yang baik, public speaking, berbicara di depan umum, teamwork, bekerja sama dengan tim, itu bakat. Bakat personal, komunikasi, humoris, intuitif, sangat peka dengan perasaan orang. Manajer keuangan yang baik, organisasi, disiplin, selalu tepat waktu, sabar, daya tahan yang kuat, resourceful, refleksi diri, tenang, pandai mengatur waktu. Oke, saya lanjutkan kemudian.